Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil imani wal islam, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa biqaulihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia di tempat yang suci ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang menjadikan kita harus bersyukur. Pertama, karena kita sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melakukan sholat Jum'ah. Kita bersyukur karena di tahun ini, di bulan ini kita bisa melakukan Siyamur Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mutakin, dan mudah-mudahan nanti surga tempat kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan puasa, dan ini insya Allah sering kali kita dengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Artinya apa? Sehat di sini ini Rasulullah tidak menjelaskan sehat fisik, tidak menjelaskan sehat ekonomi, tidak menyebutkan sehat sosial, dan sehat yang lain. Karena sifatnya umum tentu adalah sehat semuanya. Orang yang berpuasa sehat jiwanya. Paling tidak orang itu kemudian punya pikiran betapa susah dan sedihnya di saat orang itu dalam keadaan lapar. Maka akhirnya kemudian orang itu tergugah perasaan dan pikirannya untuk bisa membantu meringankan orang lain. Sehat juga bisa bermakna sehat fisik. Karena apa? Karena insya Allah menurut ilmu kedokteran yang kita dengar dan kita baca, bahwa dengan kita itu berpuasa, istirahatlah di antara organ tubuh kita. Mau tidak mau dengan istirahatnya itu kemudian menjadikan ketidakaktifan dalam proses yang ada itu menjadikan istirahat, dan pada akhirnya kemudian menjadi sehat. Sehat secara ekonomi pun juga demikian, insya Allah. Dengan berpuasa insya Allah kita terkurangi beban kehidupan kita setiap harinya. Yang mestinya siang tidak makan, maka kemudian diantaranya adalah kemudian tambahnya ekonomi karena biasanya digunakan untuk makan, dan seterusnya. Sumu tasihhu,
Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini perlu untuk dikaji dari segala aspek kehidupan ilmu pengetahuan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi yang jelas dan dirasakan dari segala aspek kehidupan bahwa puasa memang benar-benar menjadikan orang itu sehat. Baik sehat secara ekonomi, sehat secara sosial, sehat secara kesehatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang kedua, Rasulullah pernah menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh perhitungan, penuh koreksi diri, maka insya Allah dengan koreksi dan perhitungan itu akan mengantarkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi di dalam ayat yang terkait dengan Ramadan, itu diantaranya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan tidak bisa dilepaskan dengan namanya Al-Qur'an. Maka dengan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bermuhasabah diri. Kalau hari ini kita insya Allah sudah memasuki hari yang ke-21, tinggal beberapa jam lagi kita akan 21 puasa tahun ini. Pertanyaannya terkait dengan hisab tadi itu adalah berapa lama dan berapa ayat yang sudah kita baca selama 20 hari ini. Berapa surat, berapa juz yang sudah kita khatamkan Al-Quran. Ini amat sangat perlu sekali untuk menjadi bahan renungan kita. Karena apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang patut untuk kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Wabil khusus yang terkait dengan soal agama. Wabil khusus yang terkait dengan Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Rasulullah itu tidak pernah berhenti untuk membaca daripada Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan secara khusus malaikat Jibril itu datang di hadapan Rasulullah untuk membimbing, untuk menyemak daripada bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjenengan diantaranya sudah pernah ke Mekah, khususnya ke Madinah, maka di sebelah kiri daripada Raudhah itu ada bangunan khusus yang besarnya, luasnya kurang lebih satu masjid kita ini. Bangunan itu berbeda dengan yang lain, agak tinggi dan ada pagarnya yang pendek. Di situ hampir tidak ada tempat kecuali orang ada di situ untuk apa? Untuk tabarruk, mencari keberkahan. Karena diyakini dalam sejarah di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disimak oleh malaikat Jibril untuk bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, senyampang masih ada beberapa hari ini, mari kita lebih menyapa diri kepada Al-Quran. Rasulullah menyatakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra' Qur'an. Siapa yang ingin berbincang, berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka kalau kita ini membaca Al-Quran itu hakikatnya sama dengan kita itu sedang berdialog dengan Allah. Kita belum bisa melihat Allah, tetapi Allah berjanji nanti di akhirat bagi orang yang beriman, termasuk orang yang membaca Al-Quran, itu akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, logikanya, kalau orang tidak pernah berdialog, tidak pernah bersapa diri dengan Allah, berarti sama dengan orang itu tidak kenal Allah. Bagaimana akan ditolong Allah kalau kemudian dirinya sendiri tidak kenal Allah? Sebagai analog dalam kehidupan kita, naudzubillah min dzalik, ada orang kecelakaan. Kemudian kita melihat orang yang kecelakaan itu ternyata tidak kita kenal. Mungkin agak acuh kita untuk mau menolongnya. Karena apa? Karena tidak kenal. Tetapi kalau kemudian naudzubillah min dzalik orang itu kita kenal, oh itu saudaraku, oh itu jamaahku, oh itu tetanggaku.
maka insya Allah getaran jiwa untuk menolong itu karena apa? Karena kita telah kenal kepadanya. Begitu juga barangkali kalau kita analogikan dalam kehidupan, Allah akan menolong kita, akan menyapa kita, membantu kita di saat-saat yang amat kritis, terutamanya di akhirat. Maka Allah akan menyapa kita. Karena apa? Karena kita telah menyapa Allah, berkomunikasi dengan Al-Quran. Bahkan Allah menyatakan lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menolongmu nanti di akhirat. Di saat tidak ada pertolongan kecuali dari amal kita, bacaan kita itu akan berkata, ya Allah, si fulan ini dulu sering membaca Al-Quran, maka tolonglah ya Allah, karena syafaatmu itu pula ya Allah, maka selamatkanlah hambamu ini karena sering membaca Al-Quran. Bahkan ada hadis yang cukup panjang, di saat orang itu sudah wafat masuk dalam liang kubur, yang akan menerangi di dalam kubur itu adalah diantaranya adalah karena bacaan Al-Quran. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sampai-sampai pernah Rasulullah itu bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, sanggupkah kalian itu menghatamkan Al-Quran tiap hari? Para sahabat waktu itu menjawab, tidak sanggup ya Rasulullah, karena kesibukan saya, karena kerja saya, karena ini itu dan lain sebagainya. Kami harus mengurus ternak saya, mengurus pertanian saya, mengurus keluarga saya, mengurus perniagaan saya. Tidak sanggup ya Rasulullah kalau harus tiap hari membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak sanggup membaca Al-Quran dalam satu waktu khatam, maka paling tidak engkau adalah membaca Al-Quran itu membaca Quran itu adalah sepertiganya. Kata Rasulullah, seperti itu kemudian disambut oleh para sahabatnya. Kami tidak sanggup ya Rasulullah, tiap hari harus membaca Al-Quran itu sepertiga. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wahai sahabat, kalau engkau sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas, yaitu yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, maka sama dengan engkau telah menghatamkan sepertiga Al-Quran. Kalau itu engkau baca menjelang tidur 3 kali, berarti engkau telah menghatamkan Al-Quran. Ini artinya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam memberikan solusi yang amat sangat luar biasa kepada hambanya. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan hambanya. Tetapi dengan membaca surat Al-Ikhlas itu tadi, maka kita sama dengan menghatamkan Al-Quran. Lah, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan. Tapi jangan kemudian kita berkata dan punya keyakinan, wis ora usah maca Al-Quran murah itu kok alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas, sing penting maca qul huwallahu ahad. Itu namanya orang ambil kesimpulan yang keliru. Bagi yang sangat tidak mungkin, mungkin karena kesibukan, mungkin karena usia dan lain sebagainya, minimal itu adalah perlu kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam proses kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udhwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lagi Rasulullah menyatakan yang terkait dengan Ramadan. Kata Nabi, rohima anfun, rohima anfun, rohima anfun. Kata Nabi, sungguh merugi, dan sungguh merugi. Disampaikan oleh Rasulullah itu sampai 3 kali. Para sahabat kemudian bertanya, siapa ya Rasulullah yang rohima anfun itu? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang diberi kesempatan ketemu dengan Ramadan, tetapi dosa kesalahannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kesalahannya manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dosa kesalahannya diampuni oleh Allah. Di bulan Ramadan lebih banyak lagi untuk memohon ampun kepada Allah. Di antaranya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang menambah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mari kita amalkan ini di setiap saat dan waktu, bukan hanya saja setelah sholat, tetapi di saat ada waktu lenggang, maka itu kita zikir. Kalau toh misalnya belum hafal itu, maka berdoa boleh dengan bahasa apa saja. Paling tidak, ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan kami, dan tiada yang sanggup mengampuni kecuali Engkau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kita berserah diri dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga memelihara kita di mana saja kita berada, dan mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dan meridhoi seluruh aktivitas kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita di bulan Ramadan ini, di hari yang mulia ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasratin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.